Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya pekerti. Alhamdulillah anak-anak, yuk kita sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu ya dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah ya, kita sudah berdoa, mudah-mudahan ya dengan membaca surat Al-Fatihah tadi bersama-sama kita bisa mendapatkan keberkahan dari surat Al-Fatihah tadi ya. Oke anak-anak, sekarang saya nyapa dulu ya kalian ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak jangan lupa ya, sebelum pelajaran siapkan dulu peralatannya ya, siapkan dulu buku-bukunya untuk menyiapkan soal-soal yang mau kita tulis nanti ya. Anak-anak, tujuannya hari ini adalah pembelajaran hari ini adalah tujuannya adalah supaya kalian bisa menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita jujur, insya Allah di masyarakat akan dipercaya oleh orang lain. Kalau dengan di keluarga kita akan disayangi keluarga kita. Kalau di sekolah disayangi bapak ibu guru kita. Nah kemudian akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu otomatis. Nah alhamdulillah anak ya. Pembelajaran yang kemarin itu adalah tentang jujur. Jujur menurut bahasa itu adalah benar. Nah kalau menurut istilah adalah berkata benar gitu ya. Oke, alhamdulillah anak. Nah untuk materi hari ini adalah kita harus menerapkan jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini anak-anak palet cerita dulu ya. Pada zaman dulu ya, ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW masih hidup, nah ada seorang anak yang sangat jujur sekali. Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud atau disebut Ibnu Mas'ud. Nah Ibnu Mas'ud ini tinggalnya itu adalah dekat dengan temannya Nabi Muhammad SAW. Tuh ya, nah setelah Ibnu Mas'ud masuk ke dalam agama Islam, Ibnu Mas'ud ini selalu belajar kepada Rasulullah, tanya-tanya tentang pelajaran agama yang kurang paham. Nah, Ibnu Mas'ud ini selalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud ini terkenal sebagai penggembala kambing. Nah, ya, menggembala kambing, tahu kambing ya? Nah, itu Ibnu Mas'ud ini biasanya menggembala kambing milik tuannya ya, yang bernama adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Nah, Uqbah bin Abi Mu'id ini kambingnya banyak sekali, sehingga sama Uqbah bin Abi Mu'id ini kambingnya semuanya digembalakan kepada Ibnu Mas'ud. Nah, ada ya. Nah, ketika menggembala kambing, Ibnu Mas'ud ini sangat sayang sekali kepada kambing-kambing yang ia rawat. Ya, kalau berangkat kambingnya selalu diberi makan dulu ya. Kemudian ketika di perjalanan menggembala kambing ya, kambingnya selalu dipantau terus, jangan sampai ada yang hilang. Tahu nak, ketika kalau mau pulang juga begitu, kambingnya dihitung dulu jumlahnya sudah pas apa belum. Nah, bahkan kalau ada kambing-kambingnya yang kotor sama Ibnu Mas'ud, nah kambing-kambingnya ini dibersihkan, dimandikan. Nah, jadi kelihatan sekali nak, Ibnu Mas'ud ini sangat sayang sekali ya kepada hewan peliharaannya tadi.
terhadap kambing-kambing yang dia gembala tadi itu. Nah ya, setiap hari Ibnu Mas'ud ini merawat kambing tuanya itu dengan sangat sayang sekali ya. Kalau ada yang sakit diobati ya. Bahkan Ibnu Mas'ud ini tidak pernah sekalipun memukul kambing yang ia gembala, yang ia rawat ya. Jadi kalau ada kambing yang nakal ya dibawa gitu aja, tidak dipukul. Nah jadi Ibnu Mas'ud ini sangat sayang sekali kepada kambing-kambing yang ia rawat. Nah saudara ya, pada suatu hari ketika Ibnu Mas'ud ini sedang asik-asiknya memantau keadaan kambing-kambingnya, nah tiba-tiba Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq datang mendekati Ibnu Mas'ud. Nah ketika Nabi Muhammad dengan Abu Bakar sudah mendekat kepada Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad karena waktu itu sedang haus, sedang dagang. Nah Nabi Muhammad minta kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, saya minta itu ya, susunya kambing yang kamu rawat itu ya. Nah bayangkan nak, yang dihadapi Ibnu Mas'ud ini adalah seorang nabi. Nabi Muhammad itu mau minta susu kambing yang dirawat oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, saya ini sekarang haus, saya sekarang dagang, haus sekali. Boleh enggak ya saya minta susu dari kambing yang engkau rawat itu? Kira-kira apa nak jawabannya Ibnu Mas'ud? Jawabannya Ibnu Mas'ud adalah jangan ya Rasulullah, mohon jangan sekali. Kenapa? Kok nggak boleh saya minta? Ngapunten ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, kambing ini adalah bukan kambing saya. Kambingnya ini ada susunya, tapi ngapunten, mohon maaf, kambing ini adalah bukan milik saya. Kambing ini adalah milik Ubah bin Abi Mu'id. Jadi saya nggak berani memberikan susunya kambing ini kepada panjenengan ya Rasulullah. Anak-anak mendengar jawabannya Ibnu Mas'ud seperti itu, apakah Nabi Muhammad marah? Tidak, Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad malah senang, bahagia sekali. Kenapa nak? Kepalanya Ibnu Mas'ud langsung diusap oleh Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad mengusap kepalanya Ibnu Mas'ud ya, sambil berkata ya, sambil dalam hati Rasulullah berkata, saya sangat senang sekali dengan kejujuran anak ini. Saya sangat senang sekali dengan prinsip keteguhannya anak ini. Tuh nak ya, jadi seperti itu nak ya. Ibnu Mas'ud ini sangat jujur sekali. Karena kambing itu bukan miliknya, ketika Rasulullah minta susunya tidak diberikan oleh Ibnu Mas'ud karena kambing itu bukan miliknya, milik tuannya yang bernama adalah Ubah bin Abi Mu'id itu. Nah ya, jadi anak-anak, Ibnu Mas'ud ini sangat jujur sekali. Nah ini patut kita contoh nak. Ya, Ibnu Mas'ud saking jujurnya tidak mau memberikan susu kambing yang ia rawat kepada Rasulullah, padahal itu Rasulullah. Nah ya, jadi tapi Rasulullah sangat suka sekali ya dengan kejujuran Ibnu Mas'ud itu. Nah, anak-anak, nah itu ya sekilas cerita. Nah sekarang tugas kalian adalah yang pertama. Nah tugas kalian yang pertama adalah, nah silakan komentari gambar yang ada di dalam buku yang ada di halaman 8. Nah ini ada di halaman 8. Nah ini ya. Nah silakan kalian komentari gambar itu ya sesuai dengan kolomnya. Gambar 1 ini tentang apa, silakan ditulis ini. Misalkan ada, nah ini yang pasti hubungannya dengan kejujuran ya anak ya, ini jangan sampai keliru. Kemudian gambar yang kedua kamu komentari di sini tuh. Nah ya, silakan yang punya buku kamu tulis langsung jawabannya di sini. Nah yang tidak punya buku silakan kamu amati gambar ini, kemudian jawabannya kamu tulis di buku tulis. Nah kemudian kalau sudah ya jawaban ini maupun yang tidak punya yang menjawab di buku tulis, silakan difoto kemudian setorkan, kemudian kirim ke grup WA yang ada yang telah dibuat. Nah ya, paham ya?
Ini tugasnya, kalian menulis komentar gambar 1 di sini, gambar 2 di sini tuh ya. Nanti minta bantuan ibumu. Nah, jawabannya adalah yang masuk, yang cocok dengan gambarnya nanti akan dapat nilai bagus. Tuh, nah ya, itu tugasnya. Nah kemudian kalian tugas yang berikutnya adalah, tugas yang kedua adalah kamu silakan kerjakan di halaman 13. Nah, di halaman 13 ini ada. Nah, halaman 13 ini ada. Nah, ini ya, ini halaman 13 ini. Nah, silakan. Nah, kamu kerjakan, yang punya buku paket langsung di buku paket. Nah, ya, yang punya buku paket langsung di buku paket, yang tidak punya silakan kamu kerjakan di buku tulis. Soalnya ditulis, kemudian jawabannya kemudian difoto, kamu setorkan ke grup WA yang ada. Tuh, itu tugas kalian. Nah, oke, anak-anak. Nah, kemudian berikutnya saya lanjutkan. Ini perhatikan ya, untuk keutamaan dan manfaat berlaku jujur. Nah, itu tadi ya, kalau yang anak-anak yang jujur itu yang pertama ya, manfaatnya adalah apa nak? Yang pertama adalah hati merasa tentram. Hatinya merasa tentram, nyaman ya. Kemudian orang yang jujur sama Allah dimasukkan ke dalam orang-orang yang mulia. Nah, kemudian orang yang jujur ya, kemudian itu ada apa nak, akan membawa kebaikan dan masuk ke dalam surga. Tuh, nah ya, jadi anak-anak kalian harus jujur ya, biar disayang oleh Allah, hati merasa tentram, dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang mulia, kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Oke, itu nak ya. Nah, kemudian manfaat berlaku jujur. Ini perhatikan. Yang pertama adalah disayang oleh Allah. Nah, pasti mau kan ya disayang oleh Allah. Harus itu tadi kan, harus jujur biar cakep. Nah, itu ya. Yang kedua, kalau kalian jujur akan disenangi oleh orang tua dan gurumu. Loh, enak itu ya. Kemudian mempunyai banyak teman. Nah, kalau kamu suka jujur, temanmu akan banyak mendatangi kamu sendiri nak. Beda dengan anak yang suka bohong. Wah, males aku, gak mau berteman dengan anak itu. Kenapa? Karena suka berbohong, suka berdusta. Tuh, nah ya, harus jujur. Nah, kemudian nih, kalau kita suka jujur di masyarakat akan dipercaya oleh orang lain. Tuh ya. Yang kemudian kalau kita berjujur ya, akan memperoleh banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa yang jujur ya, siapa yang tidak pernah bohong akan mendapat pahala dari Gusti Allah. Itu nah ya. Nah, kemudian anak yang suka jujur hatinya akan selalu tenang dan damai. Ya, tidak gelisah, tidak khawatir kepada hal yang ia bohongi itu ya. Makanya kita harus jujur biar hati kita akan selalu tenang dan damai. Kalau kita akan tenang, akan hati kita akan menjadi sehat dan badan kita akan menjadi sehat. Itu nah ya. Nah, kemudian siapa yang suka jujur maka hidupnya akan berkah. Nah, bermanfaat. Berkah, bermanfaat di mana? Selamat di dunia dan akhirat itu. Nah ya, anak-anak ya, itu tadi materi yang sudah saya terangkan. Nah, jadi anak-anak tolong tugasnya Pak Lati tadi dikerjakan. Nah, jangan sampai tidak ya. Nah, jadi anak-anak saya ulangi lagi bahwa siapa yang jujur itu akan disayang oleh Allah ya, kemudian hatinya akan menjadi tentram, dimasukkan ke dalam golongan orang yang mulia dan akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di masyarakat akan dipercaya oleh orang lain ya, dijadikan ini, dijadikan itu di masyarakat. Jadi kalian harus selalu bersikap jujur. Nah, siapa yang jujur pasti hatinya akan tenang, tidak gelisah. Tuh, nah ya, harus jujur, pokoknya dalam apapun harus jujur, tidak boleh nyontek dan lain-lainnya ya, tidak boleh apa ya, tidak boleh, pokoknya ya harus jujur lah ya, harus jujur, tidak boleh berbohong pada orang tua, tidak boleh berbohong pada guru, terhadap teman dan lain-lain. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kalau sudah jujur ya, kalau kalian jujur, insya Allah kalian akan selamat hidup di dunia
dan di akhirat. Dan anak itu saja, mudah-mudahan pelajaran kali ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Ayo anak-anak kita tutup doa akhir majelis ya, biar berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.